Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Dan saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang hari ini ibadah online di rumah, kita percaya sekalipun kita di rumah tapi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh, pastikan hanya mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari hadir dalam setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Ada kuasa dalam pujian, amin. Yes. Yes. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bapa dan kuasa dalam pujian, yang sanggup memukau kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Tuhan kita menara yang teguh, kota benteng dan perlindungan kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu Engkau yang termulia di bumi di surga.
lebih lagi Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Makasih Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari Ku memuji keajaiban kasih, kasih-Mu Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, dari awal pujian ini kita sama-sama naikkan Yesus, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari ku memuji keajaiban-Mu, keajaiban kasih-Mu, kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. biarlah semua yang bernafas tak berhenti Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, katakan pujian dan hormat, pujian, hormat, kuasa kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Yes. laut Biarlah mendengar bergelora, nama-Mu Tuhan, mendengar Jesus, nama-Mu. kami bersyukur atas perbuatan-Mu Atas Tuhan.
Jesus, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang terhebat buat kami, Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara semakin mengalami mujizat yang luar biasa, saudara semakin mengalami pertolongan yang luar biasa, saudara mendapatkan kemurahan demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan, demi kemurahan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa, yang tepuk tangan masuk surga, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata buat kita hari ini. Yang pertama, Tuhan berkata, aku memegang engkau di tangan kananmu, kata Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kalau Tuhan memegang di tangan kanan kita, artinya apa? Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun sakitnya,
apapun problemnya, kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Artinya kalau Tuhan memegang di tangan kanannya, artinya kemenangan menjadi bagian setiap orang yang percaya. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Tetapi yang kedua, Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan berkata, selain aku memegang engkau di tangan kananku, kata Tuhan. Tuhan berkata dengan jelas, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya apa? Dia Tuhan yang setia dimanapun saudara berada. Apapun yang sedang saudara hadapi, pergumulan apapun yang sedang hadapi, Dia Tuhan yang setia, yang menyertai dan siap memberikan pertolongan. Karena saudaraku, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Yang setuju katakan amin, haleluya. Bapak ibu saudaraku, saya ingin membagikan satu pernyataan yang bagus yang mungkin sudah pernah dengar, dan saya percaya ini sudah lama, tapi menarik buat untuk saya singgung kembali, yaitu saudaraku, dikatakan seperti ini. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Yoas, katakan cucok Pak, gitu. Saya ulang lagi. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Yoas, cucok, saudaraku. Demikian Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Artinya apa? Seberat apapun sakitnya, artinya apa? Sebesar apapun persoalannya, artinya apa? Sebesar apapun pergumulan kita tentang keuangan, tentang ekonomi, saudaraku, Tuhan menyediakan masalah itu untuk memiliki satu jalan keluar yang sangat luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Oleh karena itu, para pemirsa jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, apapun yang sedang kau hadapi saudaraku, Tuhan mengizinkan saudaraku ada gembok, tetapi saudaraku, gembok pasti ada kuncinya. Boleh ada masalah, boleh ada kesulitan, boleh difitnah, boleh dihina. Jawaban saya sederhana, pasti ada solusi yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang Tuhan ingin Anda ketahui. Katakan sama-sama 5 hal. Katakan sama mertuamu, mama, 5 hal. Katakan sama papa mertuamu, 5 hal. Katakan kepada suamimu, 5 hal. Katakan kepada temanmu, 5 hal. Kata Pendeta Wahyu. Yang pertama adalah every day God think about you. Saya ulang, setiap hari Allah ada untuk kamu. Katakan sama-sama, Allah ada untuk kamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jadi yang pertama, every day God think about you. Jadi setiap hari Dia ada untuk kita. Artinya apa? Dia berjaga dan menyertai saudara. Dan sewaktu-waktu untuk memberikan pertolongan dan kemurahan terjadi atas kita. Tapi yang kedua, every hour God looking after you. Yang kedua, saudaraku, setiap hari, setiap jam Tuhan berjaga atasmu. Keren banget enggak saudaraku? Katakan cucok buat saya. Kenapa saudaraku? Setiap jam Tuhan jagai kamu, orang dikasihi Tuhan. Saudara yang sedang berbaring di rumah sakit, saudara sedang mengalami kesendirian dan sebagainya, memerlukan pertolongan Tuhan, dengar ada kabar baik. Tuhan saudaraku, Dia lebih setia daripada suster yang menjaga saudara. Dia lebih setia dari penjaga yang kau bayar. Dia sungguh amat setia karena apa saudaraku? Setiap jam Dia berjaga atasmu dan memandangi engkau dan berkata, don't worry, be happy. Wahyu, jangan takut. Setiap jam aku memandang engkau dan aku menjaga engkau dengan sungguh-sungguh. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Dia gembala yang baik atas kita. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir, takut, bimbang dan semuanya. Amin, 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 amin. Karena every hour God looking after you. Dia jagai kamu. Tapi yang ketiga saudaraku, every minute God care for you. Setiap menit saudaraku, Allah peduli, Allah mengerti. Dia care banget, seperti dia saudaraku, dia dekat. Kalau ada apa-apa ngomong sama Tuhan, aku mau gini ya Tuhan, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang keempat saudaraku, dia berkata, every second God love you.
Dia Tuhan yang sayang kamu, cinta kamu, dan semuanya. Saudaraku dengar baik. Matius 6:33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All these things, semua akan ditambahkan buat kamu. Saudaraku, yang namanya kesenangan atau hobi, Tuhan berikan, apalagi kebutuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, all these things, semua akan ditambahkan. 4 hari yang lalu, saya dibuat bersorak sama Tuhan. Saya bergembira, saudaraku. Kenapa saudaraku? Saya ini punya motor. Saya pendeta yang paling sederhana di muka bumi ini karena saya naik motor. Saya punya motor Ninja warna hitam 250 cc. Punya di rumah, setiap minggu saya pakai. Kalau hari yang lain saya baru pakai mobil. Minggu pagi saya pakai motor. Supaya kayak Korea drakor keren gitu, saudara. 4 hari yang lalu ada orang yang memberkati motor saya Ninja warna merah. Saya berteriak, Tuhan dahsyat. Kesenangan atau hobi saja berikan, apalagi sebuah kebutuhan. Akhirnya ayat ini muncul, Yesaya 9 ayat kedua dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita pada waktu panen. Yang berangkat dari seorang petani yang pernah jadi petani akan lebih nangkep kata ini. Apalagi di Sumba, saudara. Saya senang dengan saudara-saudara orang Sumba. Nama saya Umbu Wahyu Dasaliku. Artinya betul-betul orang Sumba. Sudah 13 tahun saya di Sumba. Saudaraku, kalau mereka lagi panen padi, mereka kumpul rame-rame banyak orang, saudaraku. Dan kemudian mereka potong RW, makan sama-sama dan mulai bekerja. Mereka istilahnya payawau. Dan mereka bekerja. Mereka sukacita pada waktu panen. 4 hari saya melonjak karena apa, saudaraku? Kemurahan Tuhan yang artinya gini, saudaraku, kesenangan atau hobi saja Tuhan berikan, apalagi kebutuhan setiap kita. Mungkin kebutuhan kita kesembuhan, mungkin kebutuhan kita ekonomi kita dicukupkan, mengalami kelimpahan. Mungkin kebutuhan kita sukacita. Jangan izinkan sukacitamu dicuri oleh suatu apapun. Tuhan akan berikan atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kelima, saudaraku, 5 hal yang Tuhan ingin Anda ketahui. Yang kelima adalah every moment, setiap momen, setiap situasi, setiap keadaan, God is with you. Setiap momen Tuhan beserta denganmu. Dalam bahasa Jawa lebih bagus, setiap waktu, setiap momen Dia ada bersama denganmu, manunggal bersama dengan engkau. Allah Immanuel, God with us. Amin. Katakan sama-sama, Allah bersama dengan aku. Kalau Allah bersama dengan kita, saudaraku, engkau akan melakukan perkara yang hebat, bahkan perkara yang mustahil akan terjadi kenyataan. Saya pengen dengar ada orang-orang yang berkata, pendeta, mustahil ini bisa terjadi. Pak Wahyu, impossible ini bisa terjadi. Saya pengen dengar dari orang-orang yang dengarkan program ini, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang dijamah Tuhan hari ini dan berkata, betul Pak Wahyu, ini impossible, ini tidak mungkin. Tuhan, Allah, ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama kebenaran yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan spirit the fire. Menyebarkan api, saudaraku. Yang saya maksudkan adalah api kebangunan rohani. Sekali lagi, spirit the fire, menyebarkan api kebangunan rohani. Mungkin saya berkata, Pak nyinggung apa? Kebangkitan. Seperti Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bisa jadi kekristenan kita sedang loyo, bisa jadi kita sedang tertidur nyenyak, bisa jadi kita sedang mengalami sesuatu karena kekristenan kita sedang lemes loyo. Bangkitlah, saudaraku, dikatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya apa? Terang Tuhan sudah terbit atas kita. Seharusnya kekristenan dibangun dengan satu gairah yang baru. Kekristenan dibangun dengan mengalami kebangunan rohani, bukan dengan ketiduran, saudaraku. Saudara bangkit dan bangun, saudaraku, karena orang yang bangkit dalam kemurahan Tuhan, mereka akan banyak mengalami mujizat, saudaraku. Mereka akan mengalami more, dan mulai banyak kesaksian yang muncul. Pendeta saya dilawat Tuhan, pendeta kanker saya disembuhkan, Pak Wahyu saya ditolong oleh Tuhan, Pak Wahyu saya mengalami mujizat Tuhan. Dengar baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bangkitlah
dan menjadi teranglah, karena Tuhan akan pakai dan dahsyat atas setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kebangunan, katakan sama saya, kebangunan rohani. Mungkin saudara berkata, Pak, apakah termasuk kebangunan atau gereja? Yes, siapa tahu saudaraku. Saudaraku yang dikasihi, yang pertama dimulai dari kebangunan hati kita, kekristenan kita. Maybe bisa jadi gereja-gereja Tuhan mengalami kebangunan, saudaraku, tidak terpuruk dengan masalah yang ada dengan COVID dan sebagainya. Saya percaya gereja Tuhan dibangun atas dasar yang teguh, yang tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangunan rohani, saudaraku, atau revival, ada beberapa tokoh yang saya petik, saya ambil definisinya, artinya. Dia menyimpulkan, dia mengatakan, beliau berkata dengan luar biasa, dan saya dengan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan ini. Yang pertama, apakah kebangunan rohani itu? Menurut almarhum Pendeta Petrus Agung, beliau berkata kebangunan rohani adalah kegerakan anak muda. Katakan sama-sama, kegerakan anak muda. Saudaraku yang tua-tua jangan takut. Berbicara masalah kegerakan anak muda, saya sedang tidak berbicara usia. Tetapi jiwa muda, darah muda, darahnya para remaja, saudaraku. Artinya bukan bicara masalah umur, sudah 70 tahun ke atas, 80, yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah 100 tahun, Pak Pendeta. Apakah saya sudah 100 tahun, saya harus tetap anak muda? Yes! Ada tokoh yang hebat di China, 82 tahun baru sukses jadi aktor laga di salah satu film. Haleluya. Jadi jangan bilang saya ini sudah tua, pendeta. No. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda masih muda. Makanya supaya apa? Kegerakan anak muda terjadi atas hidup saudara. Gairah muda, semangat muda itu terjadi atas hidup kita. Menurut Bapak Pendeta almarhum Petrus Agung. Tetapi menurut Pendeta Insinyur Edilio, dia berkata bahwa revival tidak bisa diteruskan tanpa multiplikasi. Dan multiplikasi bisa terjadi kalau ada figur Bapa di dalam gereja. Saudaraku, kita tidak usah nunggu yang namanya revival. Sebenarnya kita, saudara, kuncinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Pastor Edilio, kuncinya gereja memiliki substansi, mengerti hal yang penting dalam gereja Tuhan, yaitu dua hal yang disampaikan oleh Pak Pendeta Edilio. Beliau berkata adalah membangun hubungan, yang pertama. Yang kedua adalah mengalami Kristus. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kau ngalami Kristus, kamu ngalami Kristus atau sebaliknya? Dan saya percaya kalau orang mengalami Kristus, saya percaya hidupnya akan menjadi dampak bagi banyak orang. Artinya ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak ngalami Kristus. Saudaraku, diajari sejak kecil, Bapa yang di sorga, anakmu yang di bumi. Jauh sekali doa seperti itu. Tapi harusnya saudaraku mengalami Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu yang sangat dasar dan luar biasa. Tapi yang ketiga menurut Pastor Timotius Arifin, beliau berkata revival adalah yang pertama personal community, dan kedua adalah community holiness. Kelompok orang yang komitmen untuk hidup kudus dan mereka bergerak mempengaruhi orang lain untuk mengalami spirit yang sama. Amin. Katakan sama-sama, kudus bukan jarum kudus. Haleluya. Saudaraku yang keempat, menurut Pendeta Roni Daud Simeon, yang dia punya lagu, sungai sukacitamu mengalir dalammu. Yes, saudaraku, beliau berkata revival. Apakah kebangunan ini? Revival adalah divine attack, serangan surgawi yang ditandai dengan pertobatan dan perubahan karakter. Itu namanya kebangunan rohani, pertobatan dan yang disebut dengan perubahan karakter dalam kekristenan. Amin. Tapi mungkin saudara bertanya, Pak, menurut Pendeta Wahyu, what the meaning of revival? Apa kebangunan rohani itu? Menurut saya yang pertama kebangunan rohani atau revival adalah
kekristenan yang dipenuhi dengan kehausan akan Tuhan. Katakan sama-sama kehausan. Seperti wanita pendarat yang 12 tahun berkata, she is crawling. Dia merangkak untuk mencari Tuhan dan berkata, asal ku jamah jubahnya maka saya akan sembuh. Dulu saya suka KKR khotbah di beberapa di Indonesia, bahkan kemurahan Tuhan di kota-kota luar negeri yang lain. Saya tandai kalau orang yang haus akan Tuhan itu dekat dengan mujizat. Gereja apapun juga, dimanapun saudara jemaat berada, kalau saudara haus akan Tuhan, akan ditandai dengan, akan mengalami dekat dengan mujizat Tuhan. Amin, 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 amin. Tetapi saudaraku yang kedua menurut pendeta Wahyu, apakah revival? Revival adalah encounter with God. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kebenaran, kasih, dan kuasanya. Saya garanti kalau orang berjumpa dengan Tuhan, saya percaya hidupnya akan terbangun dan mengalami gairah setiap saat saudaraku. Roh anak muda, semangat anak muda akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan 3 hal tentang revival. Di akhir daripada khotbah saya akan bahas tentang 3 hal daripada kebangunan rohani. Yang pertama yang disebut dengan catch the fire, menangkap api. Katakan sama-sama menangkap api. Kebangunan rohani tidak bisa diusahakan dari kita sendiri. Maka jangan coba-coba berusaha untuk membangunkan gelombang yang merupakan bagian daripada Tuhan. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda, ciri-ciri daripada awal dari sebuah kebangunan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat era 65, gereja pernah mengalami istilahnya saudaraku tidak siap untuk mengalami kebangunan rohani. Waktu itu saudaraku 65, saudaraku banyak orang sedang mengalami tekanan, banyak orang mengalami pressure, mereka butuh pengayoman, mereka butuh jati diri, tapi gereja Tuhan tidak siap. Hari ini dengar baik, di tengah-tengahnya COVID saudaraku, saya lihat ada video klip negara-negara yang di jalan-jalan menyembah Tuhan, mereka bertobat. Seperti Niniwe saudaraku yang dikasihi Tuhan. One day satu saat kita akan melihat yang namanya kebangunan rohani akan terjadi saudaraku. 2-3 orang berkumpul mengalami mujizat. Orang-orang all saint movement, setiap orang kudus akan dipakai oleh Tuhan. Mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan kuasa Allah dinyatakan atas setiap hidup kita, atas hidup kita. Tuhan hadir di rumah saudara. Haleluya. Jadi yang pertama adalah catch the fire, menangkap. Katakan tangkap api itu. Amin. Tetapi yang kedua saudaraku, yang disebut dengan keep the fire. Saudara menjaga api. Yang pertama menangkap api, yang kedua jagailah saudaraku. Ku kan menjaga cintaku. Menjaga api kebangunan rohani. Orang tidak bisa menjaga kebangunan rohani jika tidak dalam yang pertama kesungguhan, dan yang kedua adalah kekudusan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga api tetap menyala. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga api tetap menyala. Imamat 6 ayat yang ke-13. Mari kita menjaga api tetap menyala. Katakan api tetap menyala. Imamat 6, kita baca bersama-sama. Ayat yang dikatakan Imamat 6 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Imamat 6 ayat yang ke-13. Haleluya. Imamat 6:13 kita lihat dan kita baca secara bersama-sama kali ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 6 ayat yang ke-13 dikatakan dengan jelas, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saya ulang. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, apimu lagi padam atau tidak? Apimu lagi padam atau tidak? Kita buka bersama-sama Imamat pasal yang ke-10. Imamat pasal yang ke-10 ayat 1, saudaraku. Nah, apa penyebabnya ketika api bisa padam, saudaraku? Gairah, semangat, gelora melayani Tuhan, mengikut Tuhan bisa padam. Api kita bisa redup.
seperti tiup lilinnya, haleluya. Coba lihat saudaraku, Imamat pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Saudaraku, apa yang membuat api kita mati? Apa yang membuat api kita padam? Apa yang membuat api kita redup? Dikatakan karena ada api asing. Bukan hai orang asing, dari mana asalmu. Bukan api asing, bukan orang asing, tapi api asing, saudaraku. Di dalam Imamat 10 ayat yang pertama, karena mereka, anak-anak mereka mempersembahkan api asing. Mungkin saudara bertanya, pendeta, apakah arti api asing? Api asing itu berbicara masalah kemunafikan. Hidup Kristen tapi munafik, saudaraku. Tapi yang kedua, kekristenan yang diadak, saudara, menyimpan kebencian, benci, tapi rindu. Saudara menyembah Tuhan dalam keadaan benci, itu api asing. Sehingga apimu menjadi padam. Saudara tidak melihat kemurahan Tuhan. Tapi yang ketiga adalah penyembahan berhala, api asing. Api asing yang keempat adalah kekecewaan, karena saudara kecewa sama seseorang sehingga saudara mengizinkan api asing masuk dalam hatimu. Pokoknya pendeta, saya lihat bayangannya aja saya sakit pendeta. Hancur peseknya telur. Jong. Do berat, do ke temor tanya. Pak, saya tidak bisa, Pak. Kalau saya lihat wajahnya, saya pengen remas-remas dia. Dia terlalu menyakiti hati saya, Pak. Saya dulu kalau tidak ditolong Tuhan, saya seperti telur di ujung tanduk. Ancor maksudnya telur. Yang tidak ngerti, yang bingung katakan amin. Yang selanjutnya adalah api asing adalah kenajisan, kepahitan. Yang selanjutnya kesombongan. Rupanya yang kesombongan itu menjadi musuh Allah dan mengizinkan api asing masuk. Kemarahan. Dan yang terakhir, api asing itu bicara masalah roh agamawi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agamawi itu apa pendeta? Melakukan kegiatan yang rohani tapi diulang tanpa mengalami kuasa Allah. Jadi jangan izinkan api asing, kemarahan, kesombongan, kebencian, kenajian, kepahitan, marah dan sebagainya. Karena itu membuat apimu meredup dan apimu mati. Saudara tidak mengalami yang namanya kebanggaan, saudara akan kecewa. Dan saya pelajari setiap orang yang kecewa kepada orang lain, setiap orang kecewa kepada jemaat yang sama, seorang kecewa kepada apapun juga sama pendeta dan sebagainya, saudaraku, setan sedang menutup segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang sediakan. Makanya katakan sama-sama, selamat tinggal api asing dan masuk. Keep the fire. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Amin. Apa yang harus tetap menyala dalam hidup kita? Yang pertama, the fire of love. Api cinta kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, karena engkau meninggalkan kasih yang semula, dikatakan, engkau sudah jatuh terlalu dalam. Pertanyaannya, apakah engkau masih mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau masih haus akan engkau ku sembah? Air mata keluar, air liur keluar, air telinga keluar. I exalt thee. Apakah masih kehausan terjadi? Saudaraku, air mata yang keluar ketika engkau menyembah, bukan air mata buaya. Saudaraku, Tuhan sedang tampung sebagai satu penyembahan sampai kepada tata Allah. Amin. Yang kedua, yang tidak boleh hilang, the fire of Holy Spirit. Api Roh Kudus tidak boleh hilang. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa Allah. Yang ketiga adalah the fire of hope. Roma 12:12, yaitu api pengharapan. Selama masih ada harapan, ada mujizat Allah yang akan terjadi. Amin. Saudaraku, amin, saudaraku. Jadi saudaraku, yang pertama adalah saudaraku,
Catch the fire, tangkap api kebangunan. Yang kedua, jaga, jangan izinkan api asing. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat luar biasa, yang harus kita miliki bagi setiap hidup orang percaya, yang namanya, yang saya katakan, spirit the fire. Setelah tangkap, jaga, jangan izinkan api asing, kepahitan, kebencian, kemarahan, sakit hati, apapun juga, kesombongan dan sebagainya, roh agamawi, jangan. Yang ketiga, yang terakhir adalah spirit the fire, kobarkan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangkap, jaga, dan kobarkan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, hari ini saya tidak terlalu banyak menyinggung mujizat Tuhan. Tapi saya garanti, ketika engkau tetap menjaga yang namanya api cinta, api Roh Kudus, api pengharapan, itu tetap terjadi. Engkau menjaga apimu tidak padam. Orang yang menyala dekat dengan mujizat Tuhan. Oleh karena tetap full of God. Jangan izinkan, mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak salah. Yes. Orang yang merendahkan diri dihargai oleh, akan ditinggikan oleh Tuhan dan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Hari ini jangan izinkan api asing dalam hidupmu. Engkau benci, engkau marah, engkau sombong dan sebagainya. Dan saya percaya kalau itu terjadi, saudaraku, biasanya otomatis mujizat akan mengikuti setiap saudara. Cek and recheck hatimu. Saudaraku, karena ini waktunya untuk bangun. Waktunya untuk bangkit dari tidur. Waktunya untuk bangkit mengalami kuasa Allah. Waktunya untuk bangkit memberitakan Injil. Waktunya untuk bangkit mengalami kuasa Allah. Saudaraku, yang bertahun-tahun sebenarnya sakit Pak Pendeta, saya sudah 7 tahun sakit. Hari ini dengar, engkau yang tahu angka 7 akan disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini engkau berkata, saya sakit pinggang Pendeta, saya perlu mujizat Tuhan. Dengar baik, ketika engkau mulai haus dan lapar akan Tuhan, mujizat Allah terjadi. Suatu saat saudaraku, terakhir kesaksian lalu kita berdoa. Ada orang saudaraku di kota ini, di Pulau Sumba. Dia saudaraku bukan jemaat kita. Saudaraku, dia naik sepeda motor jatuh ke jurang, saudaraku. Waktu jatuh ke jurang dia masuk rumah sakit. Waktu masuk di rumah sakit dia teriaknya bukan Tuhan Yesus. Ini laki-laki bukan perempuan. Dia teriaknya Pendeta Wahyu. Pendeta Wahyu dia teriaknya saudaraku. Dan saudaraku dia badannya besar. Jatuh ke jurang pakai sepeda motor. Saya ditelepon, di SMS saya datang, belum datang. Hari kedua saya datang. Waktu hari kedua datang dia bilang, Pak Pendeta, saya harus istirahat 6 bulan di rumah sakit. Sampai 8 bulan baru boleh bisa aktivitas. Saya lupa namanya, saya cuma bilang sama dia, Tuhan gampang melakukan mujizat. Yang diperlukan hatimu. Dia nangis saudaraku. Saya mulai nyanyi seperti rusa. Hatimu yang dicari Tuhan. Dia mulai nangis saudaraku. Dan setelah menangis saudaraku, dia dilawat oleh Tuhan. Setelah api itu mulai ada dalam dirinya saudaraku. Setelah api itu mengalir kembali, full of God mengalir saudaraku. Kaget, besok rombongan mau besok. Orang ini sudah keluar dari rumah sakit. Padahal saudaraku, dia harus istirahat 6-8 bulan. Ini namanya mujizat percepatan. Akselerasi mujizat Allah terjadi. Amin. Hari ini saya berdoa buat saudara yang mungkin apimu sedang setengah hidup, setengah mati, setengah redup, setengah hidup, saudara, atau mati sama sekali. Hari ini firman Tuhan berkata, bangkitlah dan terang itu Yesus sudah datang atasmu sehingga engkau membuat bergairah. Karena sukacita orang percaya, gairah orang percaya, semangat orang percaya tidak ditentukan oleh situasi apapun, tetapi ditentukan karena Yesus ada dalam hatimu. Saudaraku, full of God ada dalam hatimu. Jaga api tetap menyala dan kobarkan kepada orang lain. Kita berdoa. Haleluya. Bagi setiap saudara yang mengalami apinya sedang redup atau padam bagai mati sama sekali, letakkan tangan kirimu di dada. Saya percaya sekalipun saya tidak berdoa langsung tentang mujizat, kalau api itu mulai membara, kalau api itu mulai menyala kembali, mujizat Allah akan otomatis terjadi. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dan hari ini kau berkata, haleluya, sakitku sembuh, haleluya, persoalanku ditolong oleh Tuhan, haleluya, aku diberkati. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada. Bapak, aku berdoa untuk setiap mereka yang meletakkan tangan kiri mereka di dada. Mungkin apinya sedang redup, mungkin apinya sedang mati sama sekali, mungkin apinya setengah hidup setengah mati. Tuhan, aku berdoa hari ini, bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan api kebangunan rohani turun, kebangkitan turun, kebangunan turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa,
Biarlah kemurahan Allah turun sementara mereka dijamah oleh Tuhan. Sementara api Roh Kudus menjamah oleh Tuhan, memperbarui kehidupan mereka kembali untuk bergairah dalam Tuhan. Aku berdoa, mujizat Allah terjadi. Aku membuka pintu surga in the name of Jesus. Kemurahan Allah turun atas seluruh umat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit hari ini ditolong oleh Tuhan dengan kuasa bilur Yesus. Haleluya, mujizat apapun yang mereka sedang nantikan, pertolongan Tuhan terjadi. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Hari ini aku melepaskan mujizat kemurahan dalam nama Yesus yang sudah diberkati dan ditolong Tuhan, dan apinya mulai bangkit lagi. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama bangkit dan mengobarkan api kebangunan yang terjadi atas hidup kita. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami lewat hamba-Mu. Dan kini saatnya bagi kami untuk hari ini boleh melakukan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu berkati roti dan anggur yang telah kami siapkan masing-masing. Kuduskan, layakkan kami hari ini untuk kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Renungkan ini baik-baik, bahwa ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus, ini bukan aturan gereja atau sesuatu yang agamawi, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman di mana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Hari ini kita tahu bahwa mujizat terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Yesus mati bagi kita dan memberikan kepada kita keselamatan. Dan ketika saudara ingat Dia dalam perjamuan kudus ini, saudara ingat bahwa saudara dan saya telah diselamatkan. Dan kita percaya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan untuk dijamah oleh sesuatu yang jahat, selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu hari ini. Percaya kepada Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan cawan saudara siapkan di tangan kananmu. Angkat melebihi kepalamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula dengan cawan perjanjian yang telah saudara angkat tinggi-tinggi melebihi kepalamu ini. Percaya kepada Ibu Saudara bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari letakkan cawan saudara, tutup matamu sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah berada di minggu kedua di bulan Oktober. Sekalipun hari-hari hidup kami selalu kami harus melewati ada begitu banyak rintangan. Tapi kami percaya Gembala Agung kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Dan hari ini, di hari yang luar biasa ini, kami terus memberkati negeri kami, bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang mengerjakan sebuah berkat besar bagi bangsa kami di tengah-tengah krisis ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang hebat, yang mulia atas negeri kami. Karena itu kami memberkati Indonesia, dipulihkan
dari seluruh aspeknya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan negeri kami diberkati, ekonomi negeri kami diberkati, pendidikan di negeri kami diberkati, bahkan seluruh pemerintahan kami di negeri kami diberikan hikmat, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa memerintah. Khususnya untuk Sumba Barat, kabupaten kami yang kami cintai, Tuhan juga tutup buku dilindungi dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ini adalah kabupaten yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dicintai dan dikasihi. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya juga ya Bapa, bahwa sekalipun kami sedang berada di tahun politik, tapi Tuhan, Engkau yang mengurniakan keamanan dan kedamaian atas kabupaten kami Tuhan, sehingga seluruh proses-proses sampai kepada tanggal 9 Desember nanti di pemilu kada, semuanya berjalan aman, damai dan tentram, karena tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini yang memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online, memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka, pendidikan mereka, sehingga selalu senantiasa dalam berkat Tuhan senantiasa. Dan terima kasih Bapa atas perkenanan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini Bapa, kami membuka minggu ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.